Selamat waktu. Baiklah kalau begitu, terima kasih Buya, Ibu Dr. Nurhayati Subakat, terima kasih sudah hadir. Saya di awal sudah hadir tadi, tapi belum sempat menyapa. Ya baiklah, kita mulai acara kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada Tuhan selain Dia. Tempatnya lah kita bergantung segala harapan, menggantungkan segala harapan, menggantungkan hidup dan mati kita. Kemudian salawat berserta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah, idola kita, junjungan kita, idola kita dalam segala aktivitas hidup ini, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kaum muslimin yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Nurhayati Subakat, apoteker. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dai Rantau Minang dan kepada seluruh pengurus Buya-Buya dan Bundo Daiyah Rantau Minang. Kemudian terima kasih kepada seluruh guru-guru kami yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh yang hadir pada webinar kali ini, pada kajian daram hari ini, ya, kajian bulanan daram pada hari ini. Insya Allah kita harapkan akan selalu bertambah partisipan, ya, karena di di flyer kita bilang bahwa acaranya mulai di jam 1, ya, jam 12.30 adalah rahmat tamah. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak, buya-buya yang dan bundo-bundo yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu, langsung saja kita sampaikan bahwa acara kajian bulanan daram ini terlaksana disponsori oleh pertama PT Paragon Wardah Kosmetik, kemudian yang kedua adalah Rumah Makan Kari Minang, dan yang ketiga adalah Sabana Fried Chicken. Kita doakan bersama, kita ucapkan terima kasih, dan kita doakan bersama semoga segala bantuan dan sponsor perhatian kepada daram, ya, memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usahanya semakin berkembang maju di bawah ridho Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Acara ini juga didukung oleh organisasi dan yayasan Minangkabau Sumatera Barat yang sangat banyak sekali yang ada di flyer, ya. Jadi kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Baiklah, sebelum kita masuk kepada acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, tadi sudah diawali dengan tegur sapa dan ramah tamah, kemudian pembukaan. Setelah ini diawali dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Gilfon Sumbara. Berikutnya acara dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum, ya, oleh Ketua Umum Dai Rantau Minang, Buya Dr. Elva Henry MA. Kemudian penayangan video profil perusahaan Paragon Wardah. Setelah itu dilanjutkan dengan materi yang kita nanti bersama yang akan disampaikan oleh ibunda kita, yaitu Ibu Bundo Dr. Hajah Honoris Causa, Ibu Hajah Nurhayati Subakat. Kemudian kita lanjutkan di 14.25 sampai 14.45 tanya jawab, ya, sesi Q&A. Dan selanjutnya terakhir adalah penutup.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Gilfon Sumbara. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah, kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Qur'an tadi, hati kita menjadi sehat, fisik kita menjadi sehat, dan kita memperoleh rahmat Allah, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Dai-Daiyah Rantau Minang kepada Bapak Dr. Elva Hendry Muklis MA. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Pertama sekali kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga selalu panjang umur dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu orang tua kita, Ibunda Dr. Honoris Causa Doktoranda Hajjah Nur Hayati Subakat, APT, yang hari ini beliau sebagai narasumber di kajian bulanan Dharam ini, serial bulan November 2021. Yang saya hormati, kita muliakan seluruh para pembina, para penasihat, para dewan pakar, dan para pengawas DPP Dai Rantau Minang. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang. Begitu pula dengan seluruh pengurus
DPW Daram se-Indonesia. Begitu pula pengurus DPLN, Dewan Perwakilan Luar Negeri Daram sedunia, baik dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Malaysia, dari Australia, Brunei Darussalam. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terbentuk 15 DPW se-Indonesia dan 6 DPLN sedunia. Insya Allah ke depannya akan bertambah lagi. Insya Allah baik DPW ataupun DPLN-nya. Dan terkhusus saya hormati yang hadir di kajian Zoom ini, Profesor Dr. Armai Arif, beliau penasehat Daram. Kita hormati khusus Bapak Bakhtiar Muin, PhD. Beliau kakak kandung dari Ibu Nur Hayati. Semoga orang-orang tua kita itu Allah berikan keberkahan hidupnya, panjang usianya, dan istiqomah dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh pengurus-pengurus, apapun ormasnya yang hadir di siang hari ini, baik dari LAKM, saya lihat tuh ada beberapa orang yang mewakili, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau, ada yang mewakili beberapa orang, saya lihat, atau ormas-ormas lain yang siap hadir dan telah hadir. Umumnya, seluruh hadirin yang hadir di kajian Zoom pada hari ini, pelaksananya DPP Dai Rantau Minang. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan walaupun berulang kali. Pertama, Dai Rantau Minang selama COVID ini kegiatannya terus berjalan. Di antaranya kajian bulanan. Ahad pertama setiap bulan kita undang para pakar di bidangnya, baik tokoh agama maupun tokoh nasional. Bicara tentang keilmuan yang mereka miliki. Bergantian terus setiap bulannya. Baik membahas masalah politik, membahas masalah akidah, ekonomi, dan lain-lain yang sifatnya berguna untuk hidup kita, baik dunia ataupun akhirat. Kemudian di samping ahad pertama, setiap ahad ketiga, kita juga ada kajian khusus edisi Minang. Membahas tentang adat Minangkabau. Adat bersandikan syara, syara bersandi kitabullah. Tentu kita undang pakar adat, sekaligus dia juga pakar agama. Kita adakan tiap ahad ketiga tiap bulan. Dan insya Allah nanti ahad ketiga bulan ini, tepatnya tanggal 21 November, mulai jam 6 pagi sampai pukul 10 siang, selama 4 jam, kita adakan kajian khusus tentang warisan. Jadi saya mengundang sekaligus yang hadir ini untuk hadir nanti ahad ketiga pekan ini. Ahad ketiga bulan ini, tanggal 21 November, ya, khusus edisinya. Acara mulai jam 6 pagi sampai jam 10, 4 jam. Sengaja kita ambil pagi supaya dari Amerika juga bisa ikut. Ya, dari Amerika, dari Australia bisa ikut mereka semua. Jam 6 pagi sampai jam 10, di 4 jam nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak ada waktu sholat yang dilewatkan atau yang dilanggar. Sehingga dari pagi sampai siang kita adakan 4 jam berturut-turut khusus membahas masalah warisan. Tentu pembicaranya Dr. Erwandi Tarmizi MA, beliau pakar hukum Islam, pakar muamalah. Nanti beliau bahas seluk-beluk, kupas tuntas 4 jam tentang warisan. Apakah warisan secara agama ataupun warisan di Minangkabau. Dikomplit insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir dan bisa mengundang yang lain-lain juga dalam rangka mensyiarkan Islam di persada Nusantara ini. Kemudian pada hari ini kajian bulanan kita disponsori oleh Paragon Teknologi dan Innovation. Ya,
kemudian Kari Minang, kemudian Sabana Free Chicken. Ketiga-tiganya adalah orang Minang asli. Alhamdulillah. Ketiga-tiga sponsor ini orang Minang asli, kemudian orang Muslim. Masya Allah. Kita bangga. Kita bangga dengan orang-orang, ya, orang kampung kita, orang yang seakidah dengan kita, orang Indonesia, bangsa kita bangga. Dan kita doakan semoga ke depannya mereka-mereka ini, perusahaan-perusahaan ini semakin berkembang. Allah ridhoi, semakin Allah angkat derajatnya, baik dunia ataupun akhirat. Tentu nanti Islam akan jaya. Islam semakin hebat disegani oleh umat manapun kalau umat Islam itu naik menonjol ke atas. Dalam hal apapun mereka naik, mereka terangkat. Untuk itu kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Paragon ini ya sekaligus juga nanti Kari Minang, juga Sabana Free Chicken, semoga ke depannya semakin Allah berikan peluang untuk maju lagi. Semakin Allah berkahi usahanya. Allah limpahkan rezekinya sehingga semakin banyak berbuat untuk umat ini. Amin ya rabbal alamin. Di samping 3 sponsor, kajian kita setiap bulan itu juga didukung oleh ormas-ormas Islam, ormas-ormas Minangkabau, baik di perantauan ataupun di Minang sendiri. Alhamdulillah, biar kita ya semakin semangat menyiarkan ini, ya sudah bergabung sama kita 26 ya. 26 ormas Islam, ormas Minangkabau yang mendukung acara ini, dan mereka siarkan, mereka share ke semua grup-grup mereka. Kalau mereka tidak hadir hari ini, maka mereka mendengarnya, melihatnya di YouTube atau di Facebook Daram. Jadi kajian ini betul-betul tersiar sedunia yang disiarkan oleh seluruh ormas-ormas tadi. Ormas pendukung kajian ini adalah 1, IKM, Ikatan Keluarga Minang. 2, Gen Surau. 3, Komunitas Sahabat TNI Polri, Konbat Pol. Yang keempat, IKMCI, Ikatan Keluarga Minang Cinta Islam. Yang kelima, PDKP, PKDP, Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman. Yang keenam, Komunitas Al-Akbar, Alumni Anak Kota Baru. Yang ketujuh, BP2 DIM, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Yang kedelapan, IKAT, Ikatan Keluarga Anak Nagari Tanjung Bingkung. Yang kesembilan, IKTS, Ikatan Keluarga Teluk Bayur dan sekitarnya, Jakarta Raya. Yang ke-10, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang. Yang ke-11, DPP S3, Dewan Pimpinan Pusat Solo Sayu Sakato. 12, Bako Padang, DKI Jakarta. 13, Pesantren Ibnu Katsir Bogor. 14, KMM Jaya, Keluarga Mahasiswa Minang, Jakarta Raya. 15, FAMM, Forum Alumni Mahasiswa Minangkabau. 16, BK3AM atau Bakor Minang, Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau. 17, Ikatan Keluarga Kacang Jabodetabek. 18, MDN Minang Diaspora Network. 19, LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. 20 ini KBRC, Keluarga Besar Rangcaniago DPW Jabodetabek. Terus IKKS, Ikatan Kotosani Solo. DPP PKKS, Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solo. IKALIMKOS DKI Jakarta, Ikatan Keluarga Lima Koto dan sekitarnya. Terus FKMB, Forum Keluarga Minangkabau Bersatu, dan IKAPASLA, Ikatan Keluarga Pasir Lawas Jabodetabek. Ini yang sudah masuk logonya di pamflet kita.
dan masih banyak ormas-ormas lain yang mendukung kegiatan ini. Tentu dengan niat semoga kajian ini, pembahasan kita hari ini tersebar di seluruh dunia ini untuk dimanfaatkan, baik bahagia dunia ataupun bahagia akhirat. Kemudian perlu kami infokan kepada kita semua bahwa sekarang ya di samping jalan kegiatan Daram ini, yang terpenting sekarang Daram sedang mencetak Al-Quran, dan dengan penerbitnya berjanji insya Allah pertengahan atau mengarah akhir November kata percetakan sudah selesai. Tahap awal ada 5.000 Quran kita cetak. Tahap awal. Tentu nanti akan terus berlanjut dan rencananya mencetak 100.000 Al-Quran. Bapak Ibu, ternyata sampai hari ini yang sudah masuk ke sekretariat DPP Daram, permintaan se-Indonesia sudah masuk 49.547 Al-Quran permintaannya. Bisa dilihat di sini, dilihat di layar kita semua. Ini permintaan Quran, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Ya, semuanya berjumlah 49.547 eksemplar Al-Quran. Ya, Al-Quran diminta oleh yang membutuhkannya. Ini terhimpun dari masjid se-Sumatera Barat. Berjumlah masjidnya 97 masjid. Quran dibutuhkan 8.128. Yang kedua, musola se-Sumatera Barat. 126 musola yang butuh Quran. Jumlah yang dimintanya 5.494 Al-Quran. Yang ketiga, pondok pesantren se-Sumatera Barat. Berjumlah 43 pondok pesantren yang butuh Quran, yang minta ke Daram. Jumlah yang dimintanya 15.593. Kemudian yang keempat, pondok tahfiz. 98 pondok tahfiz yang minta. Jumlah yang diminta 7.379. Terus yang kelima, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran ya. Ini berjumlah 248. Quran dibutuhkan 12.582. Dan terakhir, panti asuhan. Ada 5 panti asuhan. Permintaannya 196. Ini semuanya berada di wilayah Sumatera Barat. Semuanya. Masjid, musola, pondok pesantren, pondok tahfiz, TPA, TPQ, panti asuhan. Semuanya di Sumatera Barat. Dan ada 3 tempat luar Sumbar. Yang pertama di Gorontalo, kedua Bekasi, 3 Bogor. Itu semuanya orang-orang Minang pengurusnya. Alhamdulillah sampai hari ini permintaan kepada Daram berjumlah 49.547. Tentu dalam hal ini saking banyaknya permintaan kepada Daram, tentu kita berharap kepada seluruh kaum muslimin, seluruh para muhsinin, seluruh orang berikan harta yang banyak. Allah berikan kekayaan melimpah. Semoga mereka bermurah hati ikut membantu program mencetak Quran ini. Dan kita Daram, Bapak Ibu semua, bukan hanya mencetak, bukan hanya mendistribusikan Al-Quran, tidak. Tapi Daram punya program jauh ke depan. Membenahi akidah umat, ibadah umat, akhlak umat, muamalah umat sesuai Quran. Makanya Daram mencetak, bukan hanya mencetak, tapi juga menyiapkan tenaga pengajarnya. Mungkin dari Daram sendiri yang kita utus, atau di tempat itu yang kita siapkan tenaga pengajarnya. Jadi kesimpulannya apa? Daram bukan hanya mencetak Quran, tapi Daram punya program untuk ikut mengajarkan isi Al-Quran itu. Di kita distribusikan Quran dan kita siapkan tenaga pengajarnya. Mungkin dari Daram kita utus, atau
ulama setempat yang mumpuni ilmunya, yang kita siapkan untuk mengajarkan ke umat. Jadi kita berharap mudah-mudahan ya ke depannya Bapak Ibu yang hadir, yang mendengarkan informasi ini, yang ikuti kajian ini, ikut terpanggil membantu percetakan Quran ini dan membantu mendistribusikannya, membantu untuk menyiapkan tenaga pengajarnya. Dan telah siapkan itu semuanya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, November baru jadi 5.000 Quran, baru jadi 5.000. Permintaan 49.000. Jadi masih banyak kita butuh. Target kita memang 100.000. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah berinfak, bersedekah untuk daram, ya, alhamdulillah. Kita doakan ke Allah, mungkin nanti setelah Quran selesai semua dicetak 5.000 itu, kita infokan nanti kepada seluruh kaum muslimin, ya, yang butuhkan itu dan yang memberikan infaknya. Yang penting kita doakan ke Allah, semoga yang ikut berinfak itu Allah murahkan rezekinya, Allah ganti berlipat ganda rezeki mereka itu, dan Allah berikan kita peluang untuk bisa Islam ditegakkan melewati daram di antaranya. Itulah barangkali untuk informasi dari saya, dan kita mohon nanti kepada Ibu Dr. Honoris Causa Doktoranda Nurhayati Subakat, APT atau apoteker, semoga ilmu yang beliau berikan berguna untuk kita semuanya, baik untuk kebahagiaan kita dunia ataupun untuk akhirat. Terima kasih Ibu telah hadir, dan semoga Ibu Allah berikan umur yang panjang dan berkah. Semoga semakin Allah berikan keberkahan dalam usaha Ibu, apapun yang Ibu pegang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Buya Dr. Elva Henry MA yang sudah menyampaikan panjang lebar ya tentang daram, tentang aktivitasnya, tentang organisasi-organisasi selama ini yang telah mendukung. Terima kasih Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan daram itu adalah singkatan dari Daiyah Rantau Minang. Untuk Daiyah, kita punya organisasi sayap namanya Bundo Kanduang Daram, ya, Bundo Kanduang Daiyah Rantau Minang. Diketuai oleh Ibu Dr. Hajah Nur Diati Akmal, dan saya juga berada di sana sebagai Ketua Bidang Pendidikan. Kita mengajak kepada semua Bundo, uni-uni untuk mari bergabung di Bundo Kanduang Daiyah Rantau Minang. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi acara berikutnya, yaitu penayangan video profil perusahaan Paragon Wardah. Nanti insya Allah durasinya sekitar 5 menit. Tapi sebelumnya untuk menghangatkan suasana, saya mau menyampaikan dulu sedikit pantun. Boleh ya? Sedikit pantun kepada hadirin semua tentang Minang ya, tentang daerah Minang. Baik, jalan-jalan ke kayu tanam, jangan lupa menikmati durian. Mari kita tambah pengetahuan dan iman dengan banyak-banyak mengikuti kajian. Masya Allah ya. Mari kita bersemangat untuk mencari ilmu karena Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Baiklah, langsung saja kita persilakan kepada host untuk menayangkan profil video perusahaan Paragon. Dipersilakan. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah
Makeover, Emina, dan KAF. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan, melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. MC. Maaf, MC-nya kemana? Bolehlah. Oke, baik Bu ya. Sepertinya Bunda Laila terkendala koneksi. Izin saya melanjutkan Bunda Nurhayati. Baik, Bapak Ibu, Bunda Kanduang, Sadonyo. Alhamdulillah, tadi kita semua sudah mendengar dan menyaksikan profil perusahaan Paragon. Dan sekarang langsung kita masuk ke acara inti. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyal lagi ngedown ya, jadi saya pindah ke data seluler saja. Mohon maaf. ya baik, Gimana? silakan dilanjut, Bundo Kasni. Oke, selesai ya. Baik. Baik, mohon maaf sekali lagi ya karena ada hal teknis di luar kemampuan kita sebagai manusia biasa. Baik, terima kasih ya, Masya Allah luar biasa ya. Kita doakan bersama semoga PT Paragon, Ibu Nur Hayati Subakat ya semakin maju, semakin berkembang usahanya ya, dan beliau adalah muslimah entrepreneurship ya yang bisa kita jadikan contoh teladan, dan Insya Allah sebentar lagi tidak sabar rasanya kita mendengarkan ilmu dan pengalaman-pengalamannya. Baik, menginjak kepada acara berikutnya. Mohon maaf Pak Doni tadi udah nyampaikan CV beliau? Belum. Oh, belum ya. Baik, kita masuk ke acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu pembacaan penyampaian materi. Mohon maaf, penyampaian materi oleh Ibu Nur Hayati Subakat yang sudah lama kita nanti-nanti. CV singkat beliau ya, Masya Allah ini luar biasa ya, Bundo kita ini luar biasa dan ini sangat membanggakan. Ternyata muslimah entrepreneur muslimah ya, entrepreneur muslimah ini adalah ibunda kita orang Minang ya. Beliau pendidikan berasal dari apoteker ITB, tamat tahun sebagai lulusan terbaik KB Pharma Award ya. Apoteker ITB 1976, kemudian sarjana farmasi ITB tahun 1975 sebagai lulusan terbaik. Adapun organisasi yang diikuti adalah pertama sebagai Ketua Umum Perkosmi Pusat 2014 sampai dengan Mei 2018. Kemudian sebagai Ketua Perkosmi DKI tahun 2010 sampai 2014. Kemudian Ketua 1 Perkosmi Pusat tahun 2006 sampai 2010. Adapun prestasi-prestasi yang sudah beliau peroleh ya, seperti mungkin juga host sudah menampilkan ya, Bapak Ibu semua bisa melihatnya, itu banyak sekali ya kalau kita bacakan rasanya nanti sayang ya kelewat sajian-sajian istimewa dari Ibu. Di antaranya adalah masuk ke dalam daftar Indonesia Most Impactful Women Leaders tahun 2019 dari Warta Ekonomi dalam buku yang di-launching pada tahun 2019. Kemudian wanita pertama yang menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019. Dan banyak sekali ya, sampai yang terakhir adalah masuk ke dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Indonesia. Masya Allah, luar biasa ya. Mari kita sambut bersama ibu kita ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Endra Kasni Laila. Saya sehari-hari bertugas di dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saya juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan Bundokan Doang Daiyah Rantau Minang. Baik, untuk menyambut ibu kita, saya memberikan sedikit pantun buat ibunda kita tercinta. Boleh ya, Bu? Ya, boleh, silakan. Sungguh cantik bunga melati, wangi semerbak saat temaram. Kita ucapkan barakallahu fik Ibu Nur Hayati, karena sudah meluangkan waktu berbagi ilmu di kajian daram. Terima kasih Ibu, jazakallah khairan katsira. Baik, mempersingkat waktu, kita persilakan kepada ibunda kita untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Bu Laila atas pantunnya, luar biasa. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pantun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Buya Elva, kemudian Buya Fikri, serta semua pengurus Daram ya, pengurus dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan tentu juga semua yang hadir pada siang ini, dai-dai seluruh Indonesia, dan ada juga yang dari luar ya. Nah ini suatu kehormatan bagi saya diundang pada siang ini. Baik, saya sedikit berbagi pengalaman bagaimana
membangun usaha ini dengan 5 value ya. Boleh panitia langsung ininya materi di-share ya. Ya, di sini hidup bermakna 5 karakter. Ini sebetulnya juga adalah summary dari orasi ilmiah saya waktu 2019 mendapat Dr. Honoris Causa dari ITB. Ya, lanjut silakan. Ya, dalam perjalanan kami ada 5 value ya yang menyebabkan Paragon seperti ini, yaitu adalah ketuhanan, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga adalah kerendahan hati, yang keempat ketangguhan, yang 5 adalah inovasi. Ya, lanjut. Ini loncatnya. Ya, ketuhanan mungkin semua sudah tahu ya, meyakini keberadaan Tuhan, apalagi kita sebagai orang Sumbar, adat bersendikan syarak dalam sendikan Kitabullah. Cuman memang PR kita juga sampai saat ini banyak sekali agak miring dengan suara orang Minang ya. Oh, orang Minang itu kurang dapat percaya. Itu kalau pedagang-pedagang Minang tuh harus hati-hati, ada juga yang seperti itu. Ini kita harus nih, bagaimana orang Minang itu menjaga kejujuran, bertanggung jawab dan dapat dipercaya ya. Kemudian dengan ketuhanan tentu bekerja sungguh-sungguh, optimis bagian dari ibadah. Dengan ketuhanan kita tentu selalu yakin setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Kemudian juga tentu menghargai perbedaan keyakinan, berkebaikan, mencegah keburukan. Ya, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, yang kedua adalah kepedulian ya. Kepedulian tentu di sini bagaimana kita peduli ya, bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain, bagaimana kita juga saling kolaborasi, saling peduli ya, seperti pepatah Minangkabau ya. Berat sama di jinjiang, ringan sama di berat sama di pikul, ringan sama di jinjiang ya. Jadi ya gimana kita kolaborasi nih yang penting ya. Jadi memang, nah Minang pun juga banyak sekali nih. Orang Minang tuh nggak bisa bersatu. Nah itu banyak pameo juga ya. Mari kita tunjukkan orang Minang itu bisa bersatu. Karena kolaborasi ini sangat penting untuk kita bisa sukses. Ya lanjut. Yang ketiga adalah kerendahan hati ya. Jadi kita jangan sampai sombong. Menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Selalu mengoptimalkan sumber daya nih, maksudnya kita harus hidup sederhana, cost efektif. Ya, kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan demi kepentingan bersama. Dan selalu kita pakai ilmu padi ya, tambah berisi, tambah merunduk. Jadi selalu haus ilmu, harus belajar dari kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja gitu ya. Seperti pepatah Minang juga kan, belajar berguru ke yang menang, belajar ke yang dahulu gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat tuh pepatah-pepatah Minang itu banyak sekali yang cocok untuk kita pakai gitu ya. Yang terus lanjut. Slide berikutnya. Yang keempat adalah ketangguhan ya. Tentu di sini adalah berani, sabar, pantang menyerah, mencapai tujuan, kemudian bagaimana kita hidup penuh daya juang ya, bertekad kuat, disiplin, ulet dalam menjalankan proses hingga tuntas, penuh semangat menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Jadi kalau saya melihat di sebagian orang Minang ini sudah terbukti ya ketangguhannya ya, bagaimana merantau tanpa bawa apa-apa bisa sukses gitu ya. Jadi ini adalah salah satu dari kata kunci sukses ya, bagaimana kita tangguh gitu ya. Ya. Lanjut. Yang kelima adalah inovasi. Slide berikutnya. Ya, inovasi gimana kita selalu mengembangkan hal baru yang lebih baik dari melebihi harapan pelanggan ya. Jadi bagaimana kita visioner, kreatif, menciptakan terobosan baru untuk jadi terdepan. Ini memang dalam suasana pandemi ini inovatif ini sangat diperlukan ya, berpikiran terbuka, menggali, mengolah beragam, itu juga antisipasi, gesit, responsif dalam setiap perubahan. Jadi ini
sama juga dengan Pak Taminang, bagaimana kalau Tatumbuak Bidua dibelokkan gitu ya, itu kan sebetulnya bagaimana kita agile ya, lincah gitu. Lincah. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Ya, di sini saya ada gambarnya ya. Saya akan ada masalah di ininya, di slide ya. Mungkin sembari menunggu sebentar Bunda. Sembari menunggu materi ya, saya sampaikan saja ya. Jadi saya perkenalkan dulu latar belakang saya. Saya dari Sumbar ya, kan latar belakang masa kecil ya. Karena saya melihat 5 nilai yang tadi saya sebut tadi itu saya dapatkan dari orang tua. Saya adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Bapak saya adalah seorang pedagang di Kota Padang Panjang, kota kecil di Sumbar. Alhamdulillah waktu itu beliau termasuk pedagang yang sukses waktu itu, salah satu pedagang sukses kotanya. Dan beliau juga adalah ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Yep. Ya. Ini saya perkenalkan lagi, ini Paragon ya, tadi seperti yang sudah dilihat di video. Nah, ini lahir tahun 1985, 36 tahun lalu, itu dari home industry, jadi usaha rumah dengan 2 orang karyawan, itu pun juga dari asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang sudah 20 hektar total pabriknya, itu salah satu pabrik industri lokal kosmetik yang terbesar saat ini di Indonesia, dan punya 41 distribution center, salah satunya di Malaysia. Alhamdulillah pun di Malaysia kami termasuk sudah nomor 3, termasuk pertumbuhan paling cepat juga di Malaysia, dan R&D-nya juga paling besar dan punya brand 6 yang cukup kuat. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, ini saya perkenalkan latar belakang keluarga ya, tadi saya sudah sampaikan. Bapak saya adalah Ketua Muhammadiyah Padang Panjang, dan beliau adalah seorang yang sosial ya, itu yang menginspirasi kami sampai saat ini. Dan beliau itu boleh saya katakan adalah seorang yang visioner ya. Tahun 60-an beliau sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK. Makanya kami semua perempuan waktu SMP-nya masuk ke Dinia Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Dinia Putri waktu SMP-nya. Dan beliau sangat peduli terhadap pendidikan ya. Saya ingat banget beliau waktu itu di tahun 60-an ada almarhumah Dr. Zakiyah ya, seperti kita ketahui adalah beliau adalah dokter dari perempuan ya, dari Mesir, psikolog waktu itu, dan almarhum bapak saya sangat menginginkan juga kalau walaupun anaknya perempuan juga bisa berpendidikan gitu ya. Itu sering sekali beliau menyebutkan Duktura Zakiyah gitu. Nah, dan kemudian alhamdulillah kami juga sekarang dari 8 orang itu udah 4 orang dokter ya, dan saya dokter yang kelima tapi dokter pemberian ya, dokter honors causa. Dan beliau itu meninggalkan kami waktu saya masih SMP, kami masih kecil-kecil ya. Yang luar biasa juga orang almarhumah ibu kami, beliau orang tua tunggal. Satu kata yang selalu disampaikan beliau, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Alhamdulillah beliau bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Kami 8 orang, 6 orang adalah alumni IPB, alhamdulillah. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini saya ceritakan perjalanan dari Paragon ya, dari berdiri 1985, 36 tahun yang lalu. Kenapa saya milih industri kosmetik? Karena pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik dan punya latar belakang farmasi ya tadi sampaikan. Nah, dengan inovasi seperti tadi saya value-nya, saya menemukan formulanya dengan kualitasnya nggak jauh beda dari perusahaan multinasional dan harga lebih murah. Itulah dasarnya perusahaan ini sampai sekarang. Alhamdulillah langsung disambut dan berkembang. Nah, tahun 90 saya dapat ujian
ujian yang cukup berat ya. Jadi mungkin lebih berat dari sekarang ya. Itu rumah dan tempat usahanya kebakar habis. Kondisinya minus waktu itu. Kenapa minus? Karena punya utang sama supplier. Dan piutang karena faktornya banyak kebakar, itu banyak yang tidak bisa nggak mau bayar gitu ya. Nah, kenapa saya memutuskan bangkit kembali? Inilah yang saya rasakan faktor kepedulian. Jadi tadi seperti nilai yang kedua ya, nilai kepedulian. Karena peduli terhadap karyawan, walaupun karyawan waktu itu baru 25 orang, waktu itu juga di bulan April tahun 90 itu juga bulan puasa ya. Kalau saya tutup berarti mereka nggak dapat THR. Jadi karena peduli terhadap karyawan dan peduli pun juga terhadap utang, kalau saya tutup saya mungkin kesulitan untuk bayar utang. Inilah yang menyebabkan saya semangat untuk bangkit kembali. Kalau saya hanya mikirkan diri sendiri waktu itu mungkin ya tutup aja gitu ya. Karena suami masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup. Tapi kepedulian terhadap orang lain ini yang menyebabkan kita semangat. Nah, dan kemudian dengan singkat kata waktu itu saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu ya. Jadi dari kenalan langsung mengasih pinjaman rumahnya. Yang kedua juga karena menjaga kepercayaan supplier, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Kemudian ada kebijakan BI waktu itu supaya memberi kredit untuk usaha kecil. Saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Nah ini yang saya anggap pertolongan Allah yang luar biasa. Dengan singkat kata, tidak sampai 1 tahun, saya bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dengan luas 1.500 dan membangun rumah. Nah, alhamdulillah berkembang, tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah. Nah ini yang waktu itu yang memberi ide kosmetik wadah. Jadi waktu itu kenapa kita nggak membuat kosmetik halal, jadi istilahnya itu dari umat, oleh umat, dan kembali lagi ke umat gitu ya programnya. Tetapi karena saya nggak punya pengalaman di kosmetik, kemudian Hidayatullah juga santri nggak pakai kosmetik, boleh dikatakan waktu itu gagal. Tapi bagi saya tidak ada kata berhenti, saya coba iklan di harian terbit, harian tidak terkenal, saya menemukan ada perusahaan direct selling waktu itu, ada yang multi level, alhamdulillah berkembang. Tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi seperti sekarang, tapi nggak ada krisis kesehatan ya. Banyak yang bergabung dengan multi level dan direct selling. Alhamdulillah waktu itu saya justru perusahaannya maju pesat waktu krisis dan membangun pabrik kedua dengan luasnya 3 kalinya pabrik pertama. Dan 2002 putra pertama lulus langsung gabung, 2003 juga putra kedua lulus juga langsung gabung ya. Dan kami berkolaborasi membangun usaha ini. Nah, tahun 2004 multi level yang kami supply juga turun. Nah, kemudian 2005 kami menemukan lagi multi level Shopee Market. Dan setelah kami tadi banyak jualnya B2B ya ke orang lain, kami hanya membuat. Kemudian setelah anak-anak gabung, kami berusahakan untuk menjual ke toko-toko B2C ya. Dan kemudian 2009 diperbaikilah Wardah. Jadi lebih modern ya dan relaunching Wardah. Nah, seperti kita ketahui 2009 Hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan Hijaber adalah Wardah. Sehingga terjadi loncatan dan kami pun bisa penjualan naik 100% dan 130%. Jadi apa yang kita ambil hikmah dari perjalanan tadi, bagaimana kita selalu berusaha ikhtiar ya, insya Allah ada kemudahan dari Allah, itu yang saya rasakan. Nah kemudian 2010 keluarkan lagi makeover untuk perusahaan yang suka perusahaan luar, kemudian 2011 ganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation, supaya lebih modern aja sebetulnya. 2014 keluar lagi Emina untuk remaja. Ini pun juga kenapa? Karena ini pun juga momennya pas ya. Jadi satu-satunya kosmetik menjawab kebutuhan milenial saat ini adalah Emina. Dan ini pun di tengah pandemi pun alhamdulillah masih berkembang. 2014 anak saya ketiga juga lulus, Dr. Sari spesialis kulit, ini memimpin R&D. Kemudian 2017 launching shampoo,
Nah, ini juga memang masih PR kita bersama ya, karena ini belum bersaing dengan multinasional. 2018 keluarkan lagi Insta Perfect untuk premium, alhamdulillah disambut, dan Kristalur yang untuk premium. Nah, tahun 2020 di tengah pandemi, alhamdulillah tim juga bisa mengeluarkan lagi cup untuk produk untuk pria. Sebetulnya udah lama permintaan untuk pria ya, tapi kami belum menemukan namanya. Nah, ini berapa tahun ditemukan tahun lalu dari tim setelah mereka salat Jumat mendapat ide dari CAF, berarti dari inspirasi dari surat Al-Kahfi. Nah, alhamdulillah juga disambut baik. 2021 tim mengeluarkan lagi ini baru sebulan yang lalu ya. Labore itu adalah untuk yang kulit sensitif. Nah, di sini jadi kata kuncinya bagaimana kita selalu berinovasi mengeluarkan produk-produk baru. Ya, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini brand-brand yang dikerjakan sama anak muda ya, ada Wardah, ada Nina, Putri, Recover, CAF, dan Labore. Ini setiap brand memiliki karakter yang kuat sesuai dengan targetnya. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, ini apalagi yang ada di sini ya, tahun 2016 di Eropa, di suatu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan kalau Wardah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam saat ini. Ya, alhamdulillah kami sekarang sudah market leader kosmetik Indonesia, nomor 1 di makeup, nomor 1 juga di moisturizer. Udah ke tahun kelima mengalahkan semua brand lokal yang ada di Indonesia, termasuk brand multinasional yang ada di Indonesia, termasuk brand multinasional yang nomor 1 di dunia. Itu pun kami sudah bisa lewati. Dan kemudian cleanser memang kami masih nomor 3 dan pernah juga dibahas di Harvard Business Review. Ya, lanjut. Nah, jadi bagaimana kita kolaborasi ya. Jadi di sini sudah banyak juga yang bergabung di kami, professional hire itu yang mereka sudah kerja puluhan tahun di multinasional, mereka hijrah untuk membantu perusahaan nasional sehingga terbentuk istilahnya corporate startup. Jadi perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini dalam waktu pandemi ini apa yang dikerjakan tentu juga akselerasi transformasi digital ya, inovasi ya. Gimana untuk menjual barang di e-commerce, semua dilakukan dengan secara virtual, brand juga launching virtual dan dengan yang offline menjadi online. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin melalui produk berkualitas yang beri manfaat bagi para gunian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi visi kami bukan hanya tujuan kami berusaha bukan hanya sekadar cari uang, tetapi bagaimana perusahaan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Visinya mengembangkan para gunian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, slide berikutnya. Slide. Ya. Kemudian bagaimana bermanfaat untuk internal juga semua karyawan yang bekerja telah 7 tahun di sini ketika berangkat ke umroh untuk yang muslim dan kemudian untuk yang non muslim wisata rohani. Ini sudah berangkat 1.500 orang, jadi tiap tahun kita berangkatkan 500 sejak 2017. Tetapi ya karena 2 tahun ini pandemi ya terpaksa kita tunda. Kemudian kita juga ada mes, ada daycare dan area olahraga. Jadi bagaimana perusahaan ini family friendly. Ya, lanjut slide berikutnya. Dan ini juga bagaimana bagaimana kita juga mengadakan pelatihan untuk tim juga terus belajar dan berkembang. Ya, lanjut.
Nah, ya mudah-mudahan ya ini perusahaan Paragon menjadi contoh bagi perusahaan lokal kita bersaing ya dengan bisa bersaing dengan multinasional, membuka lapangan pekerjaan bagi usia muda dan berkolaborasi dengan sektor baik untuk menghasilkan inovasi. Ya, lanjut. Nah, ini 4 pilar CSR kami, yaitu adalah kesehatan, pendidikan, kami lebih banyak memberikan beasiswa, kemudian pemberdayaan perempuan, ini juga waktu pandemi ini kita mengadakan pelatihan reseller, jadi bukan hanya untuk perempuan ya, jadi pelatihan secara online, kemudian juga dengan lingkungan. Ya, lanjut. Nah, jadi kata kuncinya di sini bagaimana karakter tadi adalah fondasi untuk kita bisa sukses. Mungkin itu sedikit kami berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lela. Ini Bu Lelanya. Bu Lela. Lanjutkan Mbak Sodoni. Baik, Buya, kaum muslimin, Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Bundo kita, sangat luar biasa, Bundo Nurhayati atas apa yang telah disampaikan ini juga bisa memotivasi kita semua bagaimana kita bisa saling berbagi, dan satu kata kunci tadi yang sangat teringat yaitu di setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi apapun yang akan kita lakukan atas nama kebaikan, insya Allah ada jalan. Begitu ya Bundo ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab Bundo. Baik, silakan. Kepada kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu bunuh kandung yang ingin bertanya dipersilahkan. Di sini saya sudah melihat ada Buya Fikri Bareno sudah raise hand. Sebelumnya sebentar saya akan buka akses berbicara terlebih dahulu. Baik, silakan Buya Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator, terima kasih Bu Nurhayati memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya dan memberikan sedikit tanggapan. Yang pertama saya ingin menyampaikan apa yang Ibu sampaikan tadi menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa, sangat penting, sangat bermanfaat bagi generasi-generasi kita ke depan. Dengan 5 poin yang Ibu sampaikan itu tentang yang pertama adalah ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, tidak sombong, ketangguhan, inovasi. Menurut saya kalau itu memang menjadi rujukan bagi generasi-generasi entrepreneur kita, saya yakin insya Allah ada generasi-generasi pengusaha selanjutnya yang mengikuti nanti Ibu Nurhayati ke depannya, kita doakan. Kemudian dari yang Ibu paparkan juga kita dapat menangkap bahwa luar biasanya Bu Nurhayati juga adalah menyiapkan generasinya, generasi anak-anaknya, orang-orang terdidik sehingga bisa membesarkan perusahaannya, berkolaborasi dengan yang sudah Ibu rintis sebelumnya. Itu yang saya lihat juga karena sudah bisa nih. Halo. Ada kebiasaan juga saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha orang kita, dia tidak menyiapkan anak-anaknya untuk pelanjut generasinya, itu kelemahannya. Dan saya lihat Ibu Nurhayati memang menyiapkan itulah yang mungkin yang sangat pantas kita tiru sebagai calon-calon pengusaha ataupun para pengusaha yang telah memulai usahanya. Kemudian yang ketiga saya ingin menyampaikan juga memang luar biasa Wardah. Saya lebih mengenal Wardah dengan perusahaan Ibu itu karena dari sekian tahun yang lalu itu di keluarga kami memang istri juga telah menggunakan Wardah udah 10 tahunan. Mungkin tadinya menggunakan kosmetik lain, tapi ada banyak keluhan, kadang-kadang ada iritasi, ada segala macam lah yang dirasakan sama istri saya waktu menggunakan produk-produk lain. Begitu dia beralih ke Wardah, ternyata luar biasa. Jauh sebelum saya kenal dengan Ibu Nurhayati, ternyata di keluarga itu sudah menggunakan Wardah.
Kemudian saya cek lagi anak gadis saya yang perempuan namanya Hanasa, ternyata dia juga menggunakan Emina. Saya juga baru tahu ini Emina ini kenapa. Saya bilang ke dia, ini Caca kenapa gunakan Emina? Gunain Wardah dong, produknya orang kita, pribumi kita, Ibu Nurhayati itu yang punya. Oh ternyata dia bilang juga, ini Emina ini juga ini produksi daripada Wardah. Ada saya juga luar biasa. Kemudian hari ini saya dapat info lagi daripada Ibu Nurhayati tentang adanya merek lainnya itu tentang KAF yang itu sering digunakan bapak-bapaknya. Saya ternyata ketinggalan ini juga karena saya selama ini Bu Nurhayati memang mengikut dengan untuk cuci muka itu yang biasa digunakan sama istri saya itu yang ini Bu nih. Yang ini. Jadi selalu nih istri kalau dia ke belanja ke warung, ke pasar itu, ke mall itu untuk kosmetiknya selalu dia lebihkan buat saya yang ini. Ternyata ada lagi ya yang mereka nanti saya akan coba juga gunakan KAF itu Bu. Kemudian satu lagi saya ingin menyampaikan juga kita sebagai pertama kita sebagai pengusaha Minang, sebagai para mubalik dan dai Minang, dan insya Allah gitu Bu, kita siap menyuarakan terus produk Wardah, Emina, KAF dan lain-lain ini karena ini adalah kebanggaan kita orang Minang Bu. Kita tahu betul Ibu Nurhayati dan keluarga yang punya, tetapi kita sebagai orang Minang ada perusahaan yang besar yang istilahnya yang merajai di Indonesia untuk kelasnya kosmetik. Kita orang Minang turut bangga. Makanya saya senang ketika ada kawan-kawan kita di daerah Rantau Minang, tanpa sepengetahuan kita rame-rame, tanpa sepengetahuan Ibu, dia senantiasa juga menyuarakan kepada kepada jamaah-jamaahnya ketika menggunakan produk-produk terutama kosmetik tentunya, dia juga menyarankan bagaimana kita rame-rame menggunakan produk muslim kita, produk pribumi kita, produk terutama adalah produk orang Minang yaitu Wardah, Emina dan lain-lain ini. Dan itu yang saya lihat luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya dengan Buya Elva ini mungkin harus ada gerakan kita sehingga kita memang Ya. Artinya kendala jaringan, Bundo. Iya nih lagi. Selanjutnya saya serahkan ke Uni Laila ya, sudah bergabung kembali. Silakan dilanjut Uni. Iya, terima kasih Doni. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena berbagai kondisi. Sini juga lagi sedang hujan lebat ya, mungkin terpengaruh sinyal. Jadi saya terpaksa on off. Mohon maaf sekali lagi. Nah, terima kasih kepada tadi Buya Fikri Bareno yang bertanya kepada Ibu Dr. Nurhayati. Bagaimana Ibu Nur? Mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih banyak. Tadi Buya tidak bertanya, cuma menyampaikan kesimpulan. Menyampaikan apresiasi. Jadi terima kasih banyak juga kepada Buya-Buya yang hadir pada siang ini, barangkali sudah secara ikhlas ya mempromosikan produk kami ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah, itu aja mungkin. Ini saya suka sampaikan. Brand ambassador bayangan dari Wadah itu banyak banget. Jadi ribuan brand ambassador, yaitu adalah ustadz-ustadz yang secara ikhlas mempromosikan. Jadi Wadah ini bukan hanya promosinya di TV, tapi lewat ustadz yang mungkin ribuan seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin. Uni Laila, saya mau bertanya Uni. Ya. Kita persilakan, namun mohon maaf Pak Doni, sebelumnya kita perlu sampaikan bahwa kalau ada di antara para hadirin yang mau bertanya, mungkin susah dengan lisan secara langsung, maka boleh menuliskan pertanyaannya di chat room. Ya. Oke, silakan pada Pak Doni. Oke, baik. Terima kasih Uni Laila. Assalamualaikum Bunda Nurhayati. Saya sama dengan Buya Fikri baru tahu kalau ada produk KAF, Bundo. Ya. Masya Allah. Yang mau saya tanyakan, di mana bisa didapatkan Bundo? Saya ingin langsung pindah ke KAF. Insya Allah sih udah ada. Di mana Pak Doni, ada di mana? Di Keranggan, Cibubur. Ada di mini market ada. Sudah ada Bundo ya? Ada, udah. Alhamdulillah. Insya Allah saya mulai detik ini langsung pindah Insya Allah. Ya. Baik Bundo, itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin tanyakan tadi kan dari kegiatan Wardah, salah satunya tadi di bidang pendidikan, memberikan beasiswa, Bundo. Ya. Nah, saya sendiri berencana untuk melanjutkan S2, Bundo.
kira-kira oleh bisa masuk di kategori beasiswa itu Bun Doa. Mohon penjelasannya untuk beasiswa itu kriterianya seperti apa yang bisa didapatkan Bun Doa. Terima kasih. Mohon maaf, Bun nggak bisa jawab langsung karena udah ada timnya. Nanti mau minta tolong apa Mbak Uci. Jadi bisa dilihat di Paragon Scholarship. Ada di scholarship. Ada websitenya Bun Doa ya. Scholarship. Jadi nanti bisa dilihat. Jadi mohon maaf, Bun tidak bisa menyampaikan kriterianya kalau ada tim, karena yang memberi yang ada permintaan beasiswa ini kan banyak sekali ya. Jadi kita ada timnya. Jadi mohon maaf nggak bisa jawab langsung. Oke, baik. Terima kasih Bun Doa. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati atas jawabannya. Itu sebenarnya Pak Doni itu pertanyaannya mewakili pertanyaan banyak kalangan ya. Termasuk mahasiswa saya juga yang akan melanjutkan studi S2-nya ya. S3 juga ada ya Bu Nur ya? Untuk beasiswa S3 juga ada ya? Ya, tapi kita mungkin yang kita utamakan S1 ya. S1 ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik, pertanyaan. Cari uang sendiri. Ya, boleh ya, saya. bisa cari uang sendiri ya Bu ya. Ini ceritanya MC-nya atau moderatornya mau S3 nih Bu. Baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu Bapak Ketua Umum kita. Kita persilakan. Tukang lasnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur. Mati lampu. Alhamdulillah, saya ikut Zoom, ternyata istri anak-anak tuh mendengar semuanya Bunda. Alhamdulillah. Mereka mendengar suara ibu tuh, wah pengen lihat ibu dulu deh. Oh ternyata mereka buka semua. Ini Bu, ini masalah ini Masih banyak. Beda kosmetik semuanya warna semua. Yap. Jadi biar pikir tadi juga anak beliau keluarga. Oh, ketum sendiri juga begitu nampaknya nih. Bisa pakai wadah semua ini. Istri, anak-anak semuanya. Wah, sekarang tambah yakin lagi katanya. Kenapa tambah yakin? Saya bilang kan, Ibu Nur dilihatnya, Masya Allah, kok usia ibu udah tua, tapi kok kayak muda katanya. Ini umur saya 27 tahun. Ini umur saya udah 71 tahun lebih. Tahun depan udah 72. Makanya anak-anak saya bilang, istri bilang, ibunya sudah 71-72 umurnya, tapi kok benar-benar umur 50-an katanya. Dengan rahasianya apa Bu? Rahasianya adalah insya Allah warna rahasianya ya. Benar. Alhamdulillah, itu yang pertama. Terima kasih Bunda, terima kasih banyak telah memberikan luar biasa dahsyat ilmunya. Ini motivasi yang sangat berharga bagi para ulama, bagi para aktivis Islam ini. Memang ke depannya kita wajib mendukung. Saya sebagai ketua umum, Ketum Daram mengimbau kepada seluruh peserta kajian, baik yang hadir di Zoom ataupun yang hadir di UFB atau di di YouTube, saya himbau semua. Mari ke depannya kita sama-sama memakai wadah dan perusahaan Paragon semuanya. Itu himbauan kita. Himbauan kita kenapa? Dalam rangka saling mendukung, mendoakan antara anak rantau. Mendukung ya sama-sama orang awak. Ya mudah-mudahan kami doakan Bu, perusahaan Paragon wadah ini semakin maju dan terpenting semakin diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Terakhir Bu, saya tertarik dengan visinya Paragon, Masya Allah. Ya. Kami bukan hanya cari uang, tapi bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Wah, itu luar biasa Bu. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ini kan para ulama di sini banyak nih. Innamal a'malu binniyat. Allah itu menilai usaha kita tergantung niat. Ya. Ternyata Ibu dengan Paragonnya sudah berniat yang luar biasa. Apa niatnya? Kita bukan hanya cari uang, tapi bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Ya. Masya Allah, itu ibadahnya. Berarti Bapak Ibu, ya keluarga kita yang memakai wadah dan perusahaan-perusahaan lain di Paragon ini, otomatis sudah ada nilai ibadah di situ. Jadi ada. Kenapa? Niat untuk mendirikan adalah untuk ibadah, berguna untuk orang lain. Itu barangkali Bu, saya apresiasi. Terima kasih banyak Bu, luar biasa ilmunya, Masya Allah. Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik,
Berikutnya dari Bapak Syahrul Agun. Baik, Silakan. makasih Uni Laila. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Salam kenal. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kawan tanya Bu, apa arti paragon itu gitu loh. Pertama. Ya. Yang kedua, mungkin apa Anda tahu, apalah ada produk untuk laki-laki gitu loh, bapak-bapak, Bu. Aduh, Jadi kami laki-laki itu perlu dulu dirawat Bu, supaya nampak lebih muda. Yang ketiga, material dari yang Ibu produksi itu kan mungkin ada juga di Sumbar gitu loh, Bu. Kan ada juga di Sumbar. Kayak salah satunya awak tahu bingkuang misal atau yang lain-lain. Nah, pokoklah ado, mungkin awak ada mendengar kerjasama jo ibu-ibu di kampung itu loh, Bu, di Sumbar. Ya. Karena awak miris mana mendapat berita beberapa waktu yang lalu tuh ada di suatu kampung ibu-ibu awak tuh malah satu bajudi bampuk ibu karena nak do kerajaan lain. Jadi apakah mungkin selama di Cina tuh kayak home industry gitu loh, Bu. Jadi setiap aku produksi rumahan. Tapi pro apanya tuh dari ibu gitu. IT-Go itu sih Bu, makasih banyak Bu. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi paragon itu artinya permata yang paling bagus. Lebih bagus dari berlian itu katanya paragon. Terus kedua, produk untuk laki-laki udah ada Pak, Kaf ya. Baru ya Bunda ya. Ya, Kaf itu baru launching tahun lalu, alhamdulillah udah ada di mini market udah ada. Jadi ada facial wash, ada parfum juga ya, udah ada. Oke. Nah, kemudian yang mengenai bahan baku yang ada. Nah, ini memang kami sampai saat ini belum mengolah bahan baku. Jadi kami baru memakai bahan baku yang sudah jadi. Tapi kedepannya memang ada rencana ke sana, tapi bertahap lah ya Pak ya. Karena mengolah bahan baku itu memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Nggak bisa dikerjakan sama umum industri, nggak bisa. Justru teknologinya lebih tinggi mengolah bahan baku. Jadi ini memang kami masih pelajari dulu. Ya, jadi memang PR kita nih apa aja nih, ini udah paling sering sampai Pak Gubernur juga udah menyampaikan apa nih bisa untuk bahan baku yang ada di. Nah, kalau untuk ibu-ibu buat sementara kami sekarang yang menjadi reseller itu Pak. Nah, reseller itu udah banyak yang gabung ya. Jadi kan ibu-ibu bisa menjadi jualan gitu kan. Jadi daripada bawa judi. Salah Pak, saya salah. Maaf. Ya, maaf Bu. Jadi makasih kalau di misalnya di daerah Wak Sumbar itu kan ada material ibu tuh di masing-masing daerah misal. Nah, itu mungkin bisa lihat kerjasama ibu-ibu di per daerah itu gitu supaya mereka punya kegiatan dan mata pencarian gitu loh Bu. Terima kasih Bu. Ya, makasih sama-sama lagi dipelajari Pak. Makasih banyak ya. Iya, baik. Alhamdulillah masih ada waktu kita beberapa menit sampai nanti berakhir di 14.45 untuk sesi tanya jawab ini. Oke, kita persilakan kembali. Siapa lagi yang akan bertanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Siapakah? Pak Dalmilus. Ya. Ya, silakan Bapak Dalmilus. Setelah Bapak Dalmilus, mohon maaf nanti kita akan berlaku adil kepada yang bertanya di chat room. Maka setelah Pak Dalmilus kita persilakan dulu kita bacakan dulu pertanyaan di chat room. Silakan Pak Dalmilus. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nak tahu ada produk Kafkor Bundo. Selama kau pakai mereknya yang mana rupanya untuk cewek rupanya bukan untuk cowok. Salah. Iya, dawa aja. Ya. Salah kamar. Cuman kan parfum bapak-bapak itu punya spesial loh kan. Warnanya pink tuh Pak Dalmilus. Ini ada kaf ini kaf ya ganti ada kaf. Tapi itu dipakai dawa aja. Oh, dawa Bu ya. Bundo, yang kedua. Jadi cantik Pak Sekjen. Yang kedua, mumpung ada reseller, kan banyak buya-buya dari Bundo Kanduang Bang. Ya, dibuat pelatihan reseller untuk dai-dai dan Bundo Kanduang pakai gero Bundo. Bisa. Pakai Zoom ini pakai Zoom. Ya bisa ya pelatihannya pakai Zoom. Bisa langsung action. Bisa dapat BT ibu-ibu aku ada Bundo Kanduang kok. Bisa. Termasuk orang di kampung. Sonanya tari tarang, Pak.
yang menjual barang kami itu sebagai, kecuali Sumbar ya, kalau Sumbar itu toko-toko di Sumbar pun lawak kan. Kalau di tampek-tampek lain tuh bukan Muslim, tapi mereka itu warna gesit gitu menjualnya kan. Ada toko-toko langganan kami yang jadi reseller jual online itu bisa sampai M per bulan penjualannya. Jadi memang bisa, buya-buya mah bisa. Itu ini anak-anak muda itu di daerah Cipinang. Tapi Cino-Cino tuh ini rajin gitu kan. Jadi bisa sebenarnya bisa. Bilo dibuat pelatihannya untuk ya langsung sekali esen kok. Diatur aja nanti bisa diatur nanti. Siap. Ya nanti. Mantap. Nanti tim kami mungkin mau hubungi dari Daram siapa gitu Pak nanti. Oh bisa ketum Sambo juga bisa aja. Iya. Apa aja Pak Novi pernah komunikasi teman Pak Novi. Nanti Pak Novi udah. Pernah komunikasi nyonya. Ya di Pak Novi aja bisa nanti. Ya. Oke. Siap, Bunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah luar biasa Bu Nur Hayati, itulah tentuannya ya, alhamdulillah. Tokoh wanita entrepreneur dari Minang. Jadi dengan kesibukan Bu Nur Hayati, saya tahu banget Bu, karena saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi, Bu Nur Hayati itu selalu ya Paragon itu selalu diharap-harapkan sebagai sponsor, sebagai pemateri di berbagai acara. Tapi Bu Nur Hayati punya kesibukan yang luar biasa dan alhamdulillah untuk Daram insya Allah menyanggupi, masya Allah. Kalau Fik Ibu, terima kasih. Satu lagi, Kenapa? Bu Nur barusan itu adalah Sekjen Daram Bu Nur, Sekjen Pak Dalmilus. Ya itu barusan. Terus yang kedua, supaya saya khawatir terlupakan ini. Kami dari Daram ucapkan terima kasih juga yang dari Ibu, bukan hanya sebagai pemateri hari ini, tapi juga telah ikut berwakaf Al-Quran ke Daram. Ya. Alhamdulillah, beliau telah transfer ke Daram. Semoga yang Ibu transfer itu Allah ganti berlipat ganda, Bu. Amin. Dan berguna untuk Daram secepatnya. Itu. Oke, amin. Terima kasih Bu. Lanjutkan yang lain. Iya, terima kasih. Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan kita bacakan pertanyaan di chat room. Yang bertanya pertama adalah Ibu Betraneli dari Padang Panjang. Ibu Nur, mau tanya, dengan kesuksesan Ibu yang sekarang yang luar biasa, apa sih Ibu untuk 5 tahun ke depan? Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya sih 5 tahun ke depan mau seperti apa ya? Jadi, ini mimpinya tim lah. Kalau kamu kan udah tua ya, udah gak ikut sebetulnya operasional. Tapi kita pingin bagaimana menjadi raja di negeri sendiri gitu ya. Maksudnya itu kan kami baru menang. Hilang sinyal Ibu. Ya, Bu Nur Hayati kayaknya down ya. Ya, sinyal hilang. Iya. Sinyal Ibu kayaknya Bu Nur Hayati ya. Ya, Bu Nur Hayati. Mohon maaf, kita bisa sambil menunggu. Mungkin kalau ada lagi yang bertanya, silakan di chat room. Silakan dituliskan sambil menunggu. Bisa kita bertanya, Bu moderator? Bisa bertanya Bu Erlina, tapi karena Bu pembicaranya sedang nge-lag ya nanti. Oh ya, siap. Kita mohon maaf bersabar menunggu sebentar ya bicaranya. Hujan ini Bu. Iya. Hujan. Berpengaruh. Ini di sini juga putus-putus. Masya Allah perjuangannya ya Bu. Iya, amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah Bunda. Beliau orang yang sangat dermawan Bunda. Kami lah berapa kali mengadakan acara festival untuk kepentingan pariwisata. Beliau sangat murah hati. Masya Allah. Ibu Herlina Hasan Basri berbagi pengalaman. Masya Allah Ibu Herlina. Acara apa diantaranya Bu Herlina? Festival Danau Maninjau
pertama Iya. Festival Danau Maninjau. Terus kita waktu itu Bundo Kandung itu Bundo apa ya? Udah lama sih ya, tapi kita sering gitu minta sponsor gitu. Beliau nggak pakai basa-basi lagi. Kalau untuk kepentingan pendidikan, pariwisata, pasti beliau langsung berikan. Iya. Oh ya Bundo, kebetulan Ambo juga dari itu Bundo Kandung Daram. Belum pernah ketemu nih sama Bundo. Bu Erlina belum pernah ketemu kita ya? Iya. Insya Allah nanti kita ketemu ya Bu. Amin amin. Karena lama lah belum ada rapat-rapat lagi ya. Oh iya. Insya Allah sebenarnya dari awal sering ikut. Mungkin pas Bu Herlina datang saya nggak bisa hadir. Oh iya. Bu, insya Allah ke depan Bundo Kandung dengan Ketua Ibu Dr. Nurdiati Akma itu kita akan mengadakan kegiatan yang lebih intens lagi. Ya, betul. Ingat kemarin anak-anak ada kondisi pandemi, banyak PPKM dan segala macam, maka kita belum bisa terlalu efektif juga. Insya Allah ada beberapa kali rapat dan beberapa kali koordinasi juga Ibu. Barusan beliau telepon. Ya. Barusan beliau telepon Kambo kan Ambo kirim, Bun ikut itu. Uni lagi di Jogja nih, tapi lagi udah berangkat pulang gitu. Insya Allah. Kebetulan kan Bu Nurdiati kini jadi itu Ketua Bundo Kandung DPP IKM. Ya betul. Beliau juga sempat menginfokan Bu. Iya. Ketua kita ini Ketua Laila ikut ya. Kenapa Bu Laila ikut di dalam? Insya Allah kemarin diajak juga sama Bu Nurdiati. Oh gitu. Insya Allah Bu, barakallahu fiik. Amin. Bu Laila. Ya, ada yang perlu disampaikan Pak Doni terkait dengan sinyal Bu Nurdiati, Bu Nurhayati bagaimana? Dari tim beliau menyampaikan di sana lagi hujan lebat, jadi memang lagi terganggu sinyal. Ini lagi diusahakan untuk masuk kembali Bu Uni Laila. Oh, ya baik. Berarti tidak apa-apa ya kalau kita ramah-tamah, mungkin ada yang sekalian saling menyapa. Betul, sambil menunggu Bu Laila. Iya Pak. Monggo silakan. Iya, kalau memang kebagus acaranya ya. Kira-kira 5 balik tahun yang lalu di Anjungan Sumatera Barat, waktu itu kita madam festival sate sama Pak Azwaranas sama Pak Gamawan dikatakan tidak salah. Itu beliau pakai Marisa Haq. Beliau tuh sudah support ya. Cuman sayang kita tuh belum tahu produknya, itu tentang beliau sendiri. Nah, dengan adanya seperti itu, tentu idealis kita lebih baik lagi kan ya. Apalagi kita mempunyai persatuan-persatuan orang Minang seperti yang disampaikan Bu Hajah Herlina tadi kan ya. Seperti DPP IKM itu kan lah dari Aceh sampai ke Papua. Gitu juga Daram sendiri lah sampai ke luar negari kan itu. Dan Ambo sendiri juga kebetulan sampai Ambo kok dakek dengan beliau pabriknya di Tangerang. Dan beliau selalu intens itu setiap acara-acara hari-hari keagamaan itu memesan ke restoran. Jadi kebetulan kita jadi catering pabrik dia. Cuman sayang beliau belum ngasih catering ke Sinar Budi. Sampaikan nanti. Ya, lew ya. Kalian promosi ya Pak Zairul. Oke, promosi diterima. Ada moderator. Ya, silakan Pak Zairul. Promosi Pak Zairul kita terima ya. Bu moderator. Gitu. Karyawan mungkin sekitar 8.000 ada. Ada 5 pabrik dekat Ambo tuh. Iya, kita doakan Pak Zairul bisnisnya semakin lancar ya, insya Allah. Oke, Pak Zairul, terima kasih. Iya, tolong Buya sampaikan, Buya bikin bereno aja gitu. Bu Laila, ada info Ibu Nurhayati terputus. Ya. Tapi Bu Nur, stafnya dia, sudah sedang mengupayakan biar jaringannya dia bisa masuk kembali. Barusan dia udah telepon dengan saya, ya Bu ya. Kita tunggu aja beberapa saat ya. Ya Bu. Buya Fikri. Terima kasih Buya Fikri. Ya Bu. Buya Fikri. Ya Bu. Bertanya Cik Buya. Itu Fikri Bareno, itu Barenonya nama asli atau gelar Buya? Bareno itu gelar Bu, Sultan Bareno. Berarti orang Melayu ya Buya? Iya Bu. Siap. Sama. Di sana Ibu Alina? Enggak, kebetulan Abang Ambo tuh datuk dari orang Melayu. Oh gitu. Jadi Datuk Nan Bareno, makanya itu
gelar datu gitu. Iya betul, non Bareno Bu. Iya siap. Oh Pak Datu, biar Fikri Pak Datu tuh. Iya. Assalamualaikum, boleh nggak saya untuk bertanya? Saya dari Ibu Mas Nirani. Iya, tadi saya mau menyapa Ibu nih, Ibu, tapi belum ada Mas kesempatan. Nia. Iya, yo Adinda. Mas Nirani MSI. Monggo Ibu. Senior. Silakan Ibu. Ibunda. Iya, jadi gini ya, saya tadi jelas tulis juga di chat ya. Saya terus terang aja, saya tuh sekarang mungkin juga ini untuk Daram ya. Saya juga berharap bagaimana caranya. Saya itu kampungnya dari Pariaman. Nah, saya betul-betul sedih melihat kondisi di kampung saya, terutama tentang agama. Nah, saya punya surau ya. Saya sengaja menjadikan rumah saya menjadi surau dengan maksud supaya anak-anak di lingkungan sana bisa mengaji di sana dengan gratis. Nah, saya usahakan begitu. Tetapi saya sedih setiap bulan saya dapat laporan dari guru-gurunya. Ternyata anak-anak itu semangat mengajinya nggak ada. Dijemput ke rumah orang tuanya, baru dia datang mengaji. Jadi barangkali ini mungkin terutama untuk Daram ya. Saya betul-betul sedih rasanya. Bagaimana kok sampai orang tuanya, kalau kita dulu untuk belajar mengaji, nak payah mengaji dilacui kalau kaki itu. Kenapa sekarang orang tuanya, anaknya cuma pergi mengaji aja tidak disuruh. Jadi saya melihat betul-betul kayaknya itu di kampung-kampung awak ini perlu ya perhatian yang luar biasa. Udah bisa tuh. Bagi Daram barangkali bagaimana tadi saya senang sekali katanya Daram bersedia untuk nanti kalau perlu guru mengaji ataupun para pendakwah ya. Saya sangat ini sekali, mungkin nanti saya akan menghubungi Ustadz Dinda Fikri karena ya, jadi saya ingin betul bagaimana untuk menggarap kampung kita. Dan saya sedih sekali kemarin di TV One saya lihat ditangkap di kampung saya orang agen narkoba dan 2 kali lagi. Jadi artinya saya itu sampai menanyakan kepada salah satu ada saudara saya Amir Azli, saya tanya kok seperti itu betul di kampung? Dijawabnya 60% penghuni lapas di Sumatera Barat itu adalah narkoba. Jadi barangkali ini tantangan bagi Daram, bagi kita semua, bagaimana supaya di kampung kita itu betul-betul tadi yang disampaikan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu betul-betul terlaksana, bukan hanya menjadi slogan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Nur, saya terima kasih sekali, apresiasi kepada Ibu atas kesuksesannya, dan saya berharap Ibu bisa, karena saya dulu aslinya dari statistik Bu, sekarang udah pensiun, udah tua. Nah, saya itu melihat pengangguran di Sumatera Barat itu luar biasa. Akhirnya mereka melakukan yang tidak. Saya berharap mungkin untuk membuat pabrik di kampung kita sehingga bisa mendidik, tadi ada pendidikannya juga, dan bisa untuk mengatasi pengangguran di sana. Barangkali begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masni. Alhamdulillah Ibu Dr. Nur Hayati sudah bisa bergabung kembali. Silakan Bu Nur. Alhamdulillah. Tadi sampai di mana ya? Saya lupa. Tadi sampai Ibu mau menjawab pertanyaan dari penanya di chatroom tentang apa target Ibu 5 tahun ke depan. Oh, 5 tahun ke depan ya. Tadi udah saya sampaikan ya bagaimana jadi raja negeri sendiri ya. Tapi insya Allah ya Bu Masni, saya juga punya suatu keinginan, maksudnya rasa-rasa tuh harus ini akan terlaksana mudah-mudahan. Jadi kita lagi merancang bagaimana membuat satu pabrik di Sumbar gitu ya. Tapi tentu harus yang sesuai dengan Sumbar. Jadi ini rasa-rasanya pingin juga memberi sesuatu untuk Sumbar gitu ya, untuk untuk melatih lah anak Sumbar. Tapi sekarang yang baru kami kerjakan sebetulnya untuk Sumbar, saya coba untuk di INS kayu tanam, revitalisasi INS,
Kami sudah bangun di situ food court sama kayak rest area kecil. Nah, di sana untuk kalian untuk pelatihan nih anak-anak, kan seperti kita tahu tuh Buya Bu Safi'i itu saya tertarik juga, hampir sama nilainya dengan nilai kami, yaitu adalah pemimpin itu mengolah hati, mengolah pikiran, baru mengolah tangan. Nah, ini kami ingin mengadakan, saya sekarang sering juga memotivasi anak-anak dan memotivasi juga guru-guru. Kami juga ada pelatihan guru-guru. Bagaimana guru-guru ini hatinya, hati anak-anak dulu disentuh. Emang yang kadang-kadang saya juga miris mendengar cerita mengenai di Sumbar bermacam-macam. Kok ada ya di Sumbar seperti itu ya? Nah, kami memang sangat peduli terhadap pendidikan. Kami mengadakan juga pendidikan untuk pelatihan untuk wartawan. Jadi ada good leader, good teacher, itu kita ada sangat peduli terhadap pendidikan karena orang tua saya peduli terhadap pendidikan. Jadi ini kita coba semampunya kita ya, bagaimana mendidik anak Sumbar, yaitu sampai saya bilang kayaknya 5 nilai tadi kalau kita kasih ke anak-anak dari mulai SD, SMP, insya Allah saya kira sih orang-orang Sumbar menjadi orang yang sukses dan berakhlak mulia. Ini saya selalu sampaikan, dan ini kita mencoba mengadakan pelatihan. Jadi nanti INS itu kita ingin menjadi pusat pelatihan wirausaha. Jadi memang nggak mungkin dengan satu pabrik pengangguran selesai, nggak mungkin. Kita harus membangun SDM-nya. Jadi ini yang kita lagi coba, SDM-nya kita coba benahi. Memang ini pekerjaan kita bersama-sama. Saya kira si Daram akan menyampaikan. Saya yakin dengan 5 nilai ini kita selalu sampaikan. Dan istilahnya itu kan kita selalu ajarkan dulu kan. Ajarkan, biasakan, sehingga menjadi karakter. Kalau udah menjadi karakter, udah menjadi darah daging. Kemudian kita sebarkan sehingga sudah menjadi budaya. Kalau udah menjadi budaya, itu seperti di Jepang lah. Budaya disiplin. Udah otomatis. Bagaimana kita menjadi Sumbar ini punya budaya, punya culture 5 tadi. Insya Allah saya kira sih tidak kita dengar lagi ada narkoba di Sumbar gitu ya. Ini memang Bu Nur, ya. Saya senang sekali Bu Nur. Saya pengurus INS lebih dari 5 tahun. Dulu 15 tahun yang lalu. Saya bersama Pak Azwar Anas, Pak Farid Muluk, itu kami mengurus INS itu benar-benar luar biasa Bu. Benar-benar rasanya. Karena saya kenapa saya sampai terjun dengan Pak Azwar? Filosofinya itu Bu. Apa di dalam, mungkin Ibu belum tahu, ininya saya sampaikan, jangan minta buah mangga berbuah jambu, tapi jadikanlah setiap pohon berbuah yang manis-manis. Itu filosofinya Engku Safi'i Ibu. Ibu pasti bisa mampir ke sana. Sekarang food court-nya sudah selesai. Ya, udah jalan, udah 4 bulan kalau nggak salah. Kolam ikan yang 1,8 hektar itu kita udah revitalisasi kolam ikan, kemudian pertanian, kemudian tempat pelatihan. Ini sekarang udah lagi jalan LDK anak-anak. Dan kemudian alhamdulillah juga dari Novotel Bukit Tinggi, Pak Dedi Panigoro juga mau bantu. Jadi ini lagi kita coba itu menjadi pusat gitu. Saya dengan Prof. Jalal sekarang berdua Bu ini mencoba merevitalisasi, membangkitkan Parandam lah istilahnya kan. Mudah-mudahan nanti Bu Masdi kalau bisa saya undang juga ya untuk bersama-sama kita lagi coba bagaimana membangkitkan sekolah INS ini, karena filsafatnya, saya melihat filsafatnya Engku Safi'i mirip dengan nilai kami, nilai perusahaan ini. Jadi kami kan ketuhanan, kepedulian itu pun diajaran. Jadi memang mudah-mudahan bersama-sama mau menjadi. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, Insya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Nur, Bu Masri atas pertanyaannya, apresiasinya. Saya juga sangat senang Bu, karena saya juga putri Minang yang berasal dari Kayu Tanam. Jadi alhamdulillah banget ya. Bahagia sekali rasanya, terutama saya pribadi hari ini. Kita udah bikin food court di samping masjid itu, masjid. Ya. Area. Jadi ini karena PPKM ya, tapi ini tempat nanti mendidik anak-anak juga menjadi wirausaha.
Insya Allah ini udah ini lagi udah jalan. Sekarang lagi Ya, viral itu mudah-mudahan. food court-nya Bundo. Di Kenapa? medsos lagi viral itu food court-nya. Oh iya, food court. Ya. Alhamdulillah, nanti kalau saya Padang saya mampir ke sana, Bu Nur. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa, rasanya bahagia sekali kita berada di tengah orang-orang hebat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi acara kita ini. Amin, amin. Saya bacakan pertanyaan di chat room selanjutnya dari Eva Nurdin. Beliau bertanya bahwa usaha kosmetik Wardah, dia menyatakan bahwa dia memakai kosmetik Wardah ya Bu Evanya. Terus pertanyaannya, bagaimana Ibu mensiasati, bagaimana Ibu Nur Hayati mensiasati atau strategi apa yang dilakukan dalam menghadapi keadaan sewaktu terjadinya musibah kebakaran rumah dan pabrik waktu itu, terutama dalam menyikapi hutang-hutang perusahaan waktu itu, sehingga Ibu bisa bangkit kembali dan sukses besar seperti sekarang. Terima kasih Bu. Ya, tadi seperti yang saya ceritakan ya, jadi kondisi saya minus waktu itu, jadi saya sampai sekarang juga kok bisa ya, tapi itu saya anggap pertolongan Allah. Jadi makanya saya tuh kadang-kadang ini ya, yang saya rasakan, kalau niat kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain, itu membuat, jadi kita nggak memikirkan diri sendiri gitu ya, kita memikirkan orang lain, itu membuat kita semangat. Jadi itulah yang saya rasakan waktu kebakaran itu. Ya alhamdulillah ya itu kejadiannya banyak pertolongan Allah yang saya rasakan. Coba bayangkan, saya belum pernah pinjam uang ke bank. Saya minta 50 juta, bank suruh ambil 150 juta. Nah itu kan kalau bukan pertolongan Allah mana bisa. Orang biasanya pinjam 50 juta malah disuruh 40 juta kan. Ini kan disuruh ambil 150 juta. Nah itu yang saya rasakan. Tadi dalam perjalanan saya kan tadi banyak momentum-momentum yang pas, ya kan? Kan di dalam Islam tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Itu yang saya rasakan. Jadi waktu saya kebakaran banyak pertolongan Allah. Waktu krisis ekonomi tahun 98 banyak pengangguran, banyak yang gabung, malah saya bangun pabrik ketiga. Kemudian seperti saat ini juga saya rasakan ini. Kenapa saya yakin banget di tengah pandemi ini tahun 2020 tahun lalu kan? Itu orang pakai masker, orang di rumah, penjualan turun kan. Tapi saya yakin. Jadi ini saya rasakan dalam pandemi ini banyak rahasia Allah lah saya rasakan. Sebetulnya di pandemi ini pun juga membuktikan kalau Tuhan kita baik, Allah akan mengganti gitu ya. Kalau kami sebetulnya memikirkan diri sendiri waktu pandemi, kan susah banget ngurusin 10.000 orang, ngurusin kesehatannya, ngurusin gajinya gitu kan. Tetapi memang udah bagaimana kita karena saya ingat waktu 28 Februari tahun 2020 kami syukuran 35 tahun Paragon. Disampaikan di sana adalah Paragon bermakna. Saya sampaikan sama semua karyawan. Yang memberi target, saya bilang saya nggak memberi target. Yang memberi target adalah orang yang kita bantu. Jadi kita sampaikan sisar kami. Berapa banyak beasiswa kita bantu, berapa banyak yang lain-lain kita bantu. Itulah yang memberi target. Nah itu semangat itu, sangat peduli itu yang saya sampaikan. Akhirnya tim juga demikian. Jadi mereka merasa, wah saya bekerja di sini bukan hanya sekadar cari uang. Saya bekerja di sini karena saya juga ikut membantu, secara otomatis saya ikut membantu orang lain. Nah, semangat itu yang saya sampaikan. Jadi kalau kami sebetulnya hanya mikirkan diri sendiri waktu pandemi ini, ya mungkin jual aja perusahaan ini. Udah banyak perusahaan asing, udah banyak yang beli dan harganya juga puluhan triliun gitu. Kalau punya duit puluhan triliun kan tinggal goyang-goyang kaki ya Ustaz ya. Tapi bagi kami ini adalah perjuangan. Kami bukan hanya sekadar cari uang, kembali lagi. Bagaimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi kembali lagi banyak sekali pertanyaan bagaimana caranya kalau kita down, balik lagi kita rubah mindset kita bikin usaha tujuannya apa. Jadi bukan hanya sekadar untuk diri kita. Kan banyak sekali orang ya udahlah tutup aja lah. Tidak peduli kan terhadap orang karyawan.
Walaupun saya seperti yang tahun 90, walaupun karyawan masih 25, karena kepedulian saya terhadap karyawan, itulah yang membuatkan saya bangkit. Termasuk di tengah pandemi ini, alhamdulillah, tadinya saya kira saya mau rugi di tahun 2020. Kita kan termasuk penyumbang yang terbesar ya saat itu ya, 40M pertama kali. Ya, waktu itu karena kami punya tabungan waktu itu. Kami kira juga pandemi nggak lama gini. Tetapi ternyata karena niat kita baik, banyak sekali yang bisa kita perbaiki. Alhamdulillah 2020 kami nggak rugi, kita tetap untung. Di tahun 2021 masih tetap bisa untung, kami masih tetap waktu Delta menanjak, kami masih tetap bisa menyumbang ribuan tabung oksigen dan beberapa tempat tidur. Nah sekarang juga di Sumbar kita juga lagi ada program vaksin untuk lansia dengan memberi sembako. Ini lagi dikerjain juga nih, lagi supaya mempercepat vaksin di Sumbar. Jadi dengan maksudnya itu kenapa kami peduli terhadap COVID ini, karena ini kita seperti dua sayap. Sayap kesehatan itu harus kita benerin, kalau enggak ekonomi enggak jalan. Jadi makanya kesehatan harus jalan, baru ekonomi bisa jalan, seperti itu. Jadi ya kira-kira demikian sudah terjawab. Iya, baik. Alhamdulillah sangat banyak sekali ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan di hari ini. Ibu Nurhayati, sebenarnya banyak sekali apresiasi dari para partisipan yang hadir pada kajian hari ini. Dan itu banyak semua di di chat room ya. Dan pertanyaan ada beberapa yang masih belum terjawab, tapi mengingat waktu kita harus berakhir di di jam 3:15, maka mohon maaf kepada partisipan, saya tidak bisa membacakan pertanyaannya kembali. Mudah-mudahan Allah kembali dengan Bu Nur pada acara ya, pada gelombang yang berbeda ya, insya Allah. Baik Ibu, pada hari ini Masya Allah luar biasa ya ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih banyak atas paparan yang Ibu sampaikan kepada kami. Ya, Ibu menyampaikan bagaimana jatuh bangunnya Ibu dalam menata usaha, ya, kemudian bagaimana selalu berinovasi dan berkolaborasi untuk mensinergikan antara supply dan demand, ya, namun tetap dalam bingkai ketawaduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu sesuatu yang luar biasa, terutama kami bagi yang muda-muda ini. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak langkah Ibu, ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan terus ilmu dan pengalaman dari Ibu. Kita bisa lagi. Gimana Bu? Iya, kita bisa lanjut lagi nanti kapan-kapan. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita ambil poin pentingnya hari ini adalah ada 5 poin penting yang isi materi hari ini itu apa gitu ya. Itu pertama ketuhanan tadi, ya. Kedua adalah kepedulian bersama, ketiga adalah kerendahan hati, ya, jangan sampai ada rasa sombong karena ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, dan yang keempat adalah ketangguhan, kelima adalah inovasi. Insya Allah 5 poin ini bisa kita pegang, kita bawa kemana saja. Insya Allah kita mudah-mudahan menjadi orang yang sukses, yang bisa mengikuti jejak Ibu Nur dan menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Nabi besar kita, dan beliau adalah seorang entrepreneur. Begitu juga dengan Ibu Khadijah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya hari ini sebagai MC dan juga sekaligus sebagai moderator, mohon maaf nih, jadi ngomongnya agak lebih panjang ya. Setelah moderator saya balik lagi peran saya sebagai MC. Maka dengan berakhirnya kajian hari ini, maka masuklah kita ke sesi terakhir, yaitu penutup, ya. Nah, penutup ini nanti Bapak Ibu sebagai partisipan jangan keluar dulu karena nanti akan ada sesi foto bersama, ya. Kita persilakan kepada host, penutup bentuknya seperti apa? Ada doa kah? Ditutup dengan doa? Tutup dengan doa penutup majelis saja, Uni. Bunda Laila. Baik. Bunda Laila. Ya. Yang akan datang kalau gitu Bunda Nurhayati lagi, masih belum bisa nanya ini. Belum puas ya Bu ya. Iya, betul. Iya Bu Laila, belum sangat banyak pertanyaan. Belum sempat bertanya nih Bunda. Minta ilmunya sama Bunda. Nanti kita atur sekalian dengan tim saya
untuk memberitahu program reseller barangkali ya. Iya, betul. Bundo, kalau kita mau buat seminar untuk Bundo jadi narasumber, apa caranya Bundo? Soalnya nanti ada tim saya, bisa Mbak Nurul atau Mbak Uci, tolong kasih nomornya. Bisa gitu. Baik. Mbak Nurul bisa nanti tanya. Abang minta Bundo. Asistennya Bu ya. Assalamualaikum Bu Nur. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Nur. Ya, itu Asril teman SMA. Asril ya. Terima kasih banyak Bu Nur. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu Nur. Ya, ini Asril ini Buya SMA kami. Masya Allah. Luar biasa ya. Bu Laila, Assalamualaikum Bu Laila. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Laila. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya tadi agak sedikit ingin bertanya kepada Bundo sedikit aja. Bundo tadi sedikit mendengar penasaran ya. Iya, saya waktu karena saya perkenalkan, nama saya Astuti. Saya mungkin angkatan paling muda, tapi tahun 95 Bundo dulu datang ke Dinia Putri, ulang tahun Dinia Putri. Oh, ini saya sempat alumni Dinia Putri. Bersalaman langsung dengan Bundo. Saat itu Bundo menceritakan tentang Wardah juga, cara mendirikan Wardah. Alhamdulillah dari sana mungkin terinspirasi juga saya, walaupun telat Bundo. Saat ini saya sama dengan Ibu Masni tadi, Ibu Masni Rani MSI, juga menjadikan rumah saya sebagai rumah tahfiz. Sudah 6 tahun, dan kemudian saya mendirikan TK dan SD dengan kata-kata Bundo yang dulu, jangan memikirkan duit kalau berusaha. Saya masih ingat Bundo. Waktu saya masih di DMP, jadi mungkin karena kami di DMP Dinia Putri, kita juga dididik untuk tidak menjadi PNS ya Bundo ya, untuk berusaha gitu. Jadi selama mendirikan usaha ini Bundo, saya memang tidak ingin, mungkin minta tolong, mohon maaf Bu Astuti agak diperringkas karena waktu kita udah berakhir. Intinya saya mendirikan sekolah ini emang untuk fakir miskin, dan umumnya di lingkungan komplek ya Bu Laila. Itu tuh umumnya, mohon maaf sebelumnya, emang anak yang gimana ya, broken home, dan kebetulan emang tidak pernah ketemu dengan ayahnya, jadi tinggal dengan neneknya. Umumnya di komplek itu emang komplek susah. Jadi saya ingin bertanya tadi, kemana ya Bundo ya yang beasiswa tadi itu Bundo ya? Kan tadi udah di ini ya, di chat ya. Soalnya saya nggak mungkin hafal ya. Iya itu Bundo. Apa namanya tadi Bundo? Coba dilihat di chat, saya nggak bisa hafal. Oh, di chat. Ya, ada di chat room. Ya. Tadi semua pertanyaan itu nanti akan di follow up. Ini tuh deh, bapak-bapak dan ibu-ibu ini di chat juga Pak Nurul dari asisten saya sudah nulis. Jadi tolong pertanyaan-pertanyaan nanti di sini, ada Mbak Suci juga. Jadi mohon maaf, semua teknis saya nggak mungkin bisa jawab. Ya, karena sudah mati. Makanya saya tadi dalam Pak Bundo bertanya saya. Dilihat di chat ya. Di chat ada. Ya. Terima kasih banyak Bundo. Ada. Masya Allah, baik Bu Nur. Ini ketahuan ya, kelihatan bahwa kami itu belum puas ya. Kita belum puas Ibu. Mudah-mudahan insya Allah. Assalamualaikum Bundo. Kita adakan acara berikutnya. Ya nanti. Ini gimana nih? Assalamualaikum Nanti kita adakan lagi. Sebentar lagi waktu asar akan. Boleh kesempatan buat saya. Boleh kesempatan buat saya. Assalamualaikum Bundo. Salam, gimana panitia? Ya silakan panitia aja. Gimana? Ya. Ibu Bundo Kanduang Nur Hayati, Ambo, Ketua bagaimana? Saya nggak bisa mengambil keputusan. Ibu Nur. Halo. Assalamualaikum. Ambo is Nurwati, istrinya udah atlet dari Aisyah. Jadi ini Bu, saya pakai produk Ibu ini udah 5 tahun lebih. Ini enggak pakai bedak ini, cuma pakai krim siang aja, Renew. Ya, bagus ya. Ya karena usia udah lanjut juga ya. Jadi saya pakai Renew kompleks gitu, Bu. Jadi kalau ada pelatihan untuk ini Bu, kalau ada pelatihan untuk usia lanjut, saya ingin ikut saja. Jadi itu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu dari Aisyah ya. Sebetulnya kita udah ada kerjasama dengan Aisyah. Dengan Aisyah kita udah ada kerjasama. Nanti kita juga bisa bikin kerjasama dengan dai yang Daram bisa. Bu Nudiati Akmas sih juga kenal baik lah. Kita sama-sama di juga sama-sama di sini. Jadi
itu sudah ada, nggak mungkin kita beresin satu hari ini. Jadi kita bisa lanjut nanti, bisa diatur. Ini ada telepon dari asisten kami, ya ada Mbak Cici, ada Mbak Nurul. Jadi apa nanti diatur sekalian pelatihan reseller. Nanti ada tim kami. Nggak mungkin juga saya nggak paham juga caranya. Jadi supaya berlanjut ya nanti bisa. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Jadi nanti insya Allah kita lanjutkan nanti dengan Bu Nur lagi dalam bersama Bu Nur. Ya. Ikut latihan ya dalam bersama Bu Nur nanti ikut latihan insya Allah. Boleh. Ya, karena waktu sudah masuk asar, jadi kita tutup dulu, kita lanjutkan insya Allah dalam waktu lagi insya Allah. Terima kasih banyak Bu Nur. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Sebentar para hadirin kita tutup dulu acara kita dan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jangan lupa sesi foto bersama dulu. Kepada host kita persilakan. Jangan lupa Bapak Ibu agar dinyalakan kameranya. On cam. Baik, Uni Laila, saya ambil alih untuk foto bersama, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk berikutnya di sini kita alhamdulillah masih ada 3 slide. Slide yang kedua, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke, baik. Berikutnya slide yang ketiga. Dan kita senyum. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Uni Laila. Baik, terima kasih Doni. Bapak Ibu, sekianlah acara kita pagi hari ini. Saya sebagai MC sekaligus moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti terdapat kekurangan dan kekhilafan dari saya. Kepada Allah juga kita mohon ampun astagfirullahaladzim dan mohon maaf kepada Ibu. Kata kunci terakhir yang saya dapat dari Ibu Nur Hayati adalah mengolah hati, mengolah pikiran, baru mengolah tangan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hayati. Terima kasih Bu Eva. Ya, mudah-mudahan. Bu Nur.